Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa saling mengingatkan ya tentang pentingnya Al-Qur'anul Karim. Yang kita tahu di zaman sekarang ini dengan adanya medsos yang begitu ramai, begitu semarak ya, dengan berita yang tiada henti-hentinya. Banyak orang yang meninggalkan Al-Qur'an ya. Sehingga Al-Quran itu dibaca kalau sesempatnya saja ya. Seakan-akan bukan suatu kebutuhan, tetapi hanya dibaca ketika ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka Al-Quran tersebut ditinggalkan. Ini kenyataan pahit yang kita dapati banyak orang-orang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Qur'an, senantiasa melantunkan Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang sangat berbahagia, termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Adab-adab terhadap Al-Quran. Karena kita tahu membaca Al-Quran ya memberikan banyak faedah ya. Tapi faedah tersebut bisa jadi kosong jika kita tidak membacanya sebagaimana semestinya ya. Kita tahu di antara keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya ya. Dan kita di akhirat kelak sangat membutuhkan ya amalan-amalan soleh kita yang menjadi syafaat bagi kita pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta tidak bermanfaat, anak-anak juga tidak bisa bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan tidak ada yang menyelamatkan seorang seperti amal solehnya. Seperti amal solehnya. Bahkan dalam ayat banyak sekali Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal soleh kalian. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena apa yang kalian lakukan di dunia, di hari-hari terdahulu tatkala di dunia, itulah yang menjawab kalian masuk surga. Ya, masing-masing selamat dengan amalannya. Ya, belum tentu orang tuanya memberi syafaat kepadanya, belum tentu istrinya memberi syafaat kepadanya, belum tentu suaminya memberi syafaat kepadanya, belum tentu sahabat-sahabat dekat yang memberi syafaat kepadanya. Ya, yang pertama kali memberi syafaat kepada dia amal solehnya itu sendiri ya. Seorang selamat dengan amal solehnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat karena amalnya lambat, maka nasabnya tidak bermanfaat. Meskipun dia memiliki kerabat-kerabat yang mulia, meskipun dia keturunan orang-orang yang saleh, tapi kalau dia sendiri amalnya lambat, maka tidak bermanfaat nasabnya. Kata Nabi SAW. Maka seorang harus yakin bahwasanya dia ya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, bahwasanya setiap mereka akan datang bertemu dengan Allah sendirian. Kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, dihadapkan dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan. Maka pastikan bahwasanya kita bertemu dengan Allah dengan bawa amal soleh sebanyak-banyaknya. Di antara amal soleh yang sangat penting yang Rasulullah menaskan bahwasanya dia pemberi syafaat adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran ya. Kata Nabi SAW tadi, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Namun tadi saya sudah ingatkan, hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an sangat banyak. Tetapi apakah semua orang baca Al-Qur'an mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Bisa jadi Al-Qur'an tersebut malah berbalik menyerangnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu menjadi pembelamu atau penyerangmu. Menjadi pembelamu atau bumerang yang menyerangmu. Di Al-Qur'an sikap Al-Qur'an terhadap kita cuma dua pada hari kiamat. Apakah membela kita ataukah menyerang kita? Kapan membela kita? Jika kita berusaha membaca, menjalankan konsekuensinya, maka dia akan membela kita dengan pembelaan yang terbaik. Sebaliknya, kapan Al-Quran menyerang kita? Kalau ternyata Al-Quran tersebut hanyalah hiasan, atau kita baca tidak sebagaimana mestinya, atau kita melanggar konsekuensi daripada Al-Quran tersebut. Maka janganlah sampai Al-Quran yang kita baca, yang kita bawa-bawa, yang kita baca, yang kita tartilkan, yang kita tajwidkan, ternyata menjadi bumerang menyerang kita pada hari kiamat. Terlebih dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika diperlihatkan tentang orang-orang yang disiksa di kuburan, ada 4 orang. Di antaranya Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang kemudian kepalanya dilempar dengan batu, sehingga kemudian kepalanya hancur dan batunya kemudian menggelinding. Lalu diambil lagi batunya untuk melemparkan kepalanya. Ketika batunya diambil, kepalanya kembali normal, dilempar lagi, pecah, dan terus menerus. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, siapakah orang yang disiksa seperti ini sampai hari kiamat? Maka malaikat mengatakan, "Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an." Adapun orang yang kau lihat kepalanya dilempar sampai hancur, farajulun 'allamahul Qur'an, yaitu seorang yang Allah ajarkan Quran kepadanya. Fanama anhu bil-lail, di malam hari dia tidur, tidak dia baca, walam ya'mal fihi bin nahar. Adapun di siang hari tidak dia amalkan. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an bisa membela, bahkan bisa menyerang seorang pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada bukankah di antara penghuni neraka Jahannam di hari kiamat kelak yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang riya. Di antara orang riya tersebut 3 orang yang disebut dalam hadis, mujahid, kemudian dermawan, donatur, dan yang satunya adalah pembaca Al-Qur'an. Oleh karenanya fa'utiya bihi, dihadirkanlah orang tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha, dan dia pun ingat nikmat-nikmat tersebut, yaitu suaranya indah, kemudian dia pandai tajwid, pandai tartil, mungkin dia guru, maka ditanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qara'tu fikal Qur'ana wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena engkau ikhlas dan aku mengajarkannya. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari. Tetapi kau baca Al-Qur'an supaya kau dikatakan adalah ahli baca Al-Qur'an. Wa qad qil, dan telah dikatakan engkau terkenal, mungkin pandai baca Qur'an, mungkin suaramu bagus, mungkin punya sanad, mungkin mukri, mungkin musnid, dan macam-macam, tapi niatmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sekedar ingin dipuji oleh masyarakat, diakui oleh manusia. Kau bisa qiraah ini, bisa qiraah anu, bisa qiraah sab'ah, bisa qiraah 10, 10 qiraat, bisa langgam ini, bisa langgam anu, luar biasa. Kata Allah, wa qad qil, kau niatnya baca Quran supaya dikenal, wa qad qil, dan dikabulkan, telah dikenal engkau sebagai ahli baca Quran. Bagaimana nasibnya? Tsumma umira bihi, maka diperintahkan pada para malaikat, fasuhiba ala wajhihi, kemudian digeret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam. Ini semua tadi dari saya bawakan bahwasanya orang baca Quran tidak semuanya beruntung pada hari kiamat kelak. Ternyata ada orang-orang yang baca Al-Quran, dia binasa pada hari kiamat kelak. Bahkan sebelum di hari kiamat, bahkan dalam alam barzakh tadi,
kepalanya dihancurkan, ya, terus menerus. Kenapa? Karena Al-Quran yang dia baca tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang waspada sebagai pencinta Al-Quran, dia berusaha membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan bacakan beberapa adab-adab membaca Al-Quran, ya, secara singkat, ya. Kemudian nanti di akhir saya akan bahas tentang bagaimana mentadabburi Al-Quran, cara mentadabburi Al-Quran. Dan ini kita berusaha mengamalkannya bersama-sama, ya, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu. Karena Al-Quran itu adalah kitab terbaik, obat terbaik, ya, syifa, ya, hudan, petunjuk. Ya, syifa, obat terbaik, ya. Semua kebaikan, kesempurnaan ada di Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Oleh karenanya Syekh Sa'di mengatakan, barang saya baca Al-Quran dengan benar, mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia menjadi orang yang terbaik. Kalau dia ingin mencari akhlak, maka dia memiliki akhlak yang terbaik, ya. Kalau mencari ilmu, maka dia ilmu yang terbaik. Dia akan menjadi orang terbaik karena yang dia pelajari adalah petunjuk yang terbaik, ya. Baik, di antara adab-adab baca Al-Quran, yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain ikhlas, berusaha ihsan. Ihsan itu apa? Menghadirkan bahwasanya Allah melihat dia ketika dia baca Al-Quran. Apa makna ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau baca Al-Quran seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu dan engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi ketika kita buka Al-Quran, kita harus hadirkan bahwasanya Allah sedang melihat saya. Entah kita di kamar, entah kita di mana, entah kita di jalan, entah kita di bandara misalnya, ya. Ya, kita yakin Allah Maha melihat kita. Dengan demikian kita hadir dalam diri kita, kita sedang membaca firman-firman. Allah melihat kita, ada hambaku yang sedang membaca firman-firmanku, ya. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Ya, bagaimana kita tidak diingat oleh Allah sementara kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia mungkin sedang sibuk membaca berita ini, berita anu, ya, wawasan ini, wawasan anu, ya, cerita ini, cerita anu. Kita sempatkan diri kita untuk baca Al-Quran, menelah firman-firman Allah, ya, dan kita sadar bahwasanya Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Ini sangat pengaruh kita dalam baca Al-Quran. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, ya, bukan untuk diakui, bukan agar orang tahu bahwasanya kita hobi baca Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran karena Allah, karena kita butuh Al-Quran yang kita baca ini memberi syafaat pada kita hari kiamat kelak. Ya, terutama surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u az-Zahrawain fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatani aw ghumamatani." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat seperti naungan atau seperti awan yang akan menaungi pembacanya pada hari kiamat kelak, dan kita sangat butuh hal tersebut tatkala kita berada di padang mahsyar. Jadi yang pertama ikhlas, ya, niat karena Allah. Yang kedua, bersihkan mulut dari kotoran dan bau mulut, ya, menggunakan siwak atau odol gigi, ya, dan yang lainnya. Ini membantu kita untuk bisa fresh baca Al-Quran. Karena kalau mulut kita bersih, membacanya itu enak, ya. Jadi sisihkan waktu untuk kita sikat gigi baru kita baca Al-Quran, ya. Kemudian jangan lupa bersuci, berwudu, meskipun kita tahu berwudu ini tidak wajib, dia hanyalah sunnah. Seorang baca Al-Quran tanpa berwudu tidak jadi masalah, ya. Tetapi kalau dia bisa berwudu yang terbaik. Demikian juga wanita haid, menurut pendapat yang lebih kuat, boleh baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran meskipun dia haid, yang penting jangan sampai tangannya terkena najis, ya. Tetapi kalau dia bisa dalam kondisi suci, maka itu yang terbaik.
Kemudian kalau dia bisa menghadap kiblat, maka itu yang terbaik ya, karena dia sedang beribadah dan kita tahu segala ibadah yang utama adalah dengan menghadap kiblat ya. Dalam kondisi duduk dia baca Al-Qur'an, itu yang terbaik tentunya. Tetapi kalau memang dia lagi capek, lagi letih, ingin berbaring, boleh baca Al-Qur'an dalam kondisi demikian. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, bahkan dalam kondisi berbaring ya. Seorang kondisi dia duduk, kondisi dia berdiri, kondisi dia berbaring tidak menghalangi dia dari mengingat Allah, di antara membaca Al-Qur'an. Dan Nabi pernah baca Al-Qur'an dalam kondisi berbaring. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid. Rasulullah sallallahu berpangku kepada pangkuanku ya, baca Al-Qur'an sementara aku dalam kondisi haid, fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW baca Al-Qur'an sambil bersandar kepada pangkuan istrinya. Itu mungkin kepala Nabi di pangkuan istrinya atau di paha istrinya ya. Itu menunjukkan bahwasanya boleh baca Al-Qur'an dalam kondisi bukan dalam kondisi duduk. Berjalan juga boleh, berdiri juga boleh ya. Kondisi yang terbaik itu duduk sambil baca Al-Qur'an menghadap kiblat sehingga bisa konsen. Tapi kalau dalam kondisi lain juga tidak jadi masalah. Jangan lupa sebelum baca Al-Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita sedang mau beribadah dan syaitan sangat semangat untuk menggoda kita agar kita tidak serius baca Al-Quran. Dibuatlah kita ngantuk, ya. Dibuatlah pikiran kita kemana-mana. Dibuatlah kita baca Quran sambil pegang HP, ya. Ada WA sedikit kita baca WA sebentar Al-Quran. Kita baca Quran bukan serius, ya. Kalau kita mau ujian kita baca serius. Istri ngomong aja diam. Kita lagi serius, sebentar lagi mau ujian, misalnya. Anak-anak jangan ganggu. Ayah, Abi mau serius. Kita baca Al-Quran kita tidak serius. Santai-santai sambil tawak TV, sambil lihat ini, lihat anu, ya. Gimana hidayah mau masuk dalam diri kita sementara kita tidak mengagungkan Al-Quran. Jadi ingat setan ingin menggoda kita, malingkan kita dari baca Al-Quran, maka kita jangan lupa sebelum baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau kita baca di awal surat, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kemudian berusaha untuk mentadaburi ya Al-Quran, ya, karena Al-Quran adalah intinya untuk dipahami maknanya, bukan hanya sekedar dibaca. Insya Allah nanti di akhir pengajian kita akan sebut tentang cara tadabur yang praktis. Ya. Di antaranya membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan hafalan. Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama, lebih afdal baca Al-Quran dengan mushaf atau dengan hafalan. Sebagian mengatakan yang paling afdal adalah dengan baca mushaf. Kenapa? Kalau dia baca mushaf, matanya jelas, meskipun dia sudah hafal. Dengan dia baca mushaf, dia akan konsen kepada Al-Quran yang dia pegang. Kemudian dan demikianlah, karena Al-Quran di mushaf. Kemudian dia buka lembaran demi lembaran, ya. Jadi ini adalah melihat Al-Quran ini sendiri, udah pahala tersendiri. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya baca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal, meskipun dia hafal. Sebagian lagi mengatakan tidak. Yang lebih afdal adalah dengan hafalan, ya, karena Allah memuji orang-orang yang Al-Quran, yang orang-orang menghafal Al-Quran. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, yaitu kembali kepada kondisi seorang. Mana yang lebih membuat dia lebih konsen? Kalau dia lebih konsen dengan pegang Al-Quran, kemudian dia baca, ya, maka itu yang lebih baik baginya. Kalau seorang lebih konsen dengan membaca Al-Quran dengan hafalan, dia lebih bisa menghadirkan makna-maknanya karena dengan hafalan, maka itu yang terbaik. Maka kembali kepada kondisi seseorang, mana yang lebih baik bagi dia ketika dia membaca Al-Quran. Apakah dengan lihat mushaf ataukah dengan hafalannya, ya. Seperti ada kawan yang hafalan Qurannya sangat kuat sampai disebutkan dia sudah sekian tahun tidak pernah buka mushaf. Kenapa? Karena dia hafalannya sangat kuat, ya. Kemana-mana dia baca Quran, kemana-mana lidahnya basah dengan Al-Quran, ya, sehingga dia tidak butuh untuk membuka mushaf saking kuat hafalannya. Tapi kalau kita rata-rata hafalannya tidak banyak, maka kita perlu buka mushaf, ya. Kemudian kita berusaha baca dengan baik. Kemudian Al-Quran dibaca, kalau tidak mengganggu orang lain, maka dibaca dengan suara yang keras. Hukum asalnya demikian, ya. Hukum asalnya dengan membaca dengan keras, ya. Oleh karenanya para sahabat mereka baca Al-Quran dengan keras. Kecuali kita mengganggu orang lain. Kalau kita mengganggu orang lain maka jangan. Misalnya kita lagi di masjid,
Kalau masjid tersebut orang lagi sholat khusyuk, lagi sholat sunnah, maka kita baca pelan-pelan. Jangan mengganggu orang. Kecuali jika masjid tersebut semua orang lagi baca Quran, seperti musim Ramadan, maka kita seperti mendengar suara ramai, itu nggak ada masalah. Kita keras sama keras, kita tidak mengganggu dia tidak mengganggu kita. Kenapa? Karena semua orang baca dengan keras. Dan ini seperti kalau kita lihat di masjid-masjid, biasanya terutama di Arab Saudi, ya seperti itu. Atau kita di pondok-pondok di tanah air, kalau masuk masjid, pada subuh, setelah sholat subuh, mereka baca Quran, masing-masing baca dengan keras. Maka tidak mengganggu. Tapi kalau kita di masjid umum, masjid masyarakat, kemudian orang-orang habis sholat, mungkin ada yang zikir, mungkin ada yang baca buku, ada yang baca Quran, maka jangan mengeraskan suara agar tidak mengganggu. Tapi kalau tidak ada yang kita ganggu, kita di rumah sendiri misalnya, maka kita berusaha baca keras. Diriwayatkan para sahabat dahulu, mereka baca Quran di rumah mereka sampai terdengar dari luar. Sampai terdengar dari luar, karena mereka baca dengan keras. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut bil Qur'ani yajharu bihi." Allah tidak pernah mendengar sesuatu yang seperti Allah dengar, yang Allah sukai, seperti suara yang indah untuk melantunkan Al-Qur'an yang dibaca dengan keras, ya, yang dibaca dengan keras. Itu Allah tidak pernah mendengar sesuatu seperti mendengarkan tentang seorang nabi yang suaranya bagus ketika melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang keras. Oleh karenanya Nabi pun, para anbiya atau Nabi SAW disuruh baca Al-Quran dengan keras, demikian juga para sahabat. Makanya Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa al-Ash'ari baca Al-Quran. Dia tidak tahu kalau Nabi mendengar, mungkin Nabi melewati rumahnya, Nabi dengar dia baca Al-Quran. Berarti dia baca Al-Quran kedengaran sampai di luar. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud." Wahai Abu Musa al-Ash'ari, sungguh kau telah diberikan suara indah, ya, di antara suara-suara indahnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud disebut kalau baca Zabur, maka suara yang sangat indah sampai burung-burung berkumpul di sekitarnya. Nabi mendengar, ya. Maka Abu Musa berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya tahu kau mendengarkan apa yang aku baca, la habbartuhu tahbiran. Aku akan lebih indahkan lagi bacaanku. Ya, aku akan lebih indahkan lagi bacaanku, ya." Perkataan Abu Musa al-Ash'ari kepada Nabi, "Kalau saya tahu kau dengar bacaanku, aku akan indahkan bacaan." Ini bukan untuk riya, tapi untuk menyenangkan orang. Ini beda antara kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang atau kita melakukan sesuatu untuk dipuji. Kalau kita menyenangkan orang karena Allah, itu dituntut. Sama kita beri sedekah, bukankah itu menyenangkan orang? Beri sedekah kepada orang, berikan hadiah kepada orang, bukan untuk dipuji orang tersebut, tetapi agar orang tersebut bahagia, kita memberikan kebahagiaan. Dan kita bukan mencari pujian, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, seorang baca Al-Quran jadi imam misalnya, dia baca Quran dengan tartil agar makmum senang mendengarnya, agar makmum betah sholat di belakangnya. Niatnya bukan karena ingin dipuji. Allah Maha Tahu. Jadi bedanya tipis. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menyenangkan, memberi kebahagiaan kepada makmum, maka dapat pahala. Atau seorang baca Quran didengar oleh keluarganya, dibaca dengan tartil, dia baca di rumah, didengar oleh suaminya, didengar oleh istrinya, didengar oleh anak-anaknya dengan suara yang keras, dengan suara yang indah, maka dia dapat pahala. Bukan untuk dipuji. Tapi kalau dia baca Quran untuk dipuji, sebagaimana kita sebutkan di awal pengajian, ya, orang yang riya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seorang baca Quran dengan keras, dengan syarat tadi tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, dia tidak riya. Tapi kalau dia khawatir dia riya, ya, maka dia baca pelan-pelan. Dia baca pelan-pelan sebagaimana sebagian salaf yang berusaha menyembunyikan bacaan Quran mereka. Tapi saya katakan hukum asal seorang sunnahnya adalah baca Al-Quran dengan keras, Dia mengeraskan apa yang dia baca. Karena dengan baca keras itu lebih konsen. Kita baca Al-Quran lebih konsen. Kemudian jangan lupa baca Quran dengan diindahkan. Ya. Jangan kita baca cepat-cepat kemudian tidak diindahkan. Dengan mengindahkan Al-Quran, maka pahalanya ada. Kata Nabi SAW, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Jadi seorang berusaha baca Al-Quran dengan menghiasinya. Bukan sekedar baca saja. Dan ini membantu kita untuk khusyuk, membantu kita untuk tadabbur. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan dilagukan. Ya, jadi Al-Quran hendaknya dilantunkan dengan dilagukan, dengan dinadakan yang enak. Dan kalau orang bacaan Qurannya dengan suara yang enak, dia bisa membaca dengan nyaman. Sekarang para qurra banyak sekali. Kalau kita nggak bisa bikin
lagu sendiri, banyak lagu-lagu nada-nada Al-Quran yang dibaca oleh para imam-imam kita luar biasa ya. Ada Syekh Sudais, Masya Allah ya. Banyak orang menurut tapi nggak bisa, suaranya ketinggian. Ada suaranya yang mau suara rendah, ada Syekh Suraim. Ada yang suara tinggi, ada Syekh Yasir Ad-Dausari. Sangat indah ya. Sangat indah, dengar tuh tentram banget ya. Kemudian banyak, ada Syekh Huzaifi yang suaranya berat, orang bisa ikut. Ada Abdul Muhsin Al-Qasim yang sangat indah. Kita dengarkan di Masjid Nabawi ya. Ada Salah Al-Budair ya. Banyak korek-korek. Di Indonesia juga banyak korek-korek, tapi ya masing-masing apa yang dia cocok dia ikuti boleh, kata para ulama, boleh dia mengikuti nyanyian apa namanya, bukan nyanyian apa, nada orang yang baca Al-Qur'an ya. Tentu nada tersebut bukan nada yang dengan kata orang nada ini, nada anu, enggak, itu nada alami diucapkan oleh para imam ya. Bukan seperti sebagian orang yang mengatakan baca Quran dengan irama ini, dengan irama anu, dengan ini. Tidak, irama-irama tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harus baca Quran dengan irama tersebut, maka ada ketentuannya, nada kapan naik, nada turun, maka ini bisa terjerumus ke dalam bid'ah. Ya, ya. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa Al-Quran harus dengan irama tertentu, dengan nada naik, pada nada turun, nada refnya nggak ada. Ya, tapi seorang baca, kalau nada enak, silakan dia pakai nada tersebut. Tanpa harus dengan aturan-aturan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ya. Karena sebagian mereka maksa-maksa, kata mereka, oh kalau saya sudah iramanya ini, irama ini, dari 8 irama dia masuk. Kadang nggak nyambung, ya. Di Saudi tidak ada orang-orang ajar irama seperti itu. Nah, di sana majelis Quran banyak banget, majelis Al-Quran banyak sekali. Majelis Al-Quran di masjid-masjid. Anak saya juga dulu masuk halaqat tahfidz dan tidak diajar seperti itu, tidak ada diajar seperti itu. Makanya kalau kita lihat imam-imam saja di Masjid Haram nadanya macam-macam. Di masjid, dan tidak ada nada yang dipaksa-paksa seperti irama-irama yang disebutkan mau paksa-paksakan. Intinya seorang berusaha, kalau dia tahu irama yang baik nggak ada masalah, tapi jangan terikat dengan nada tersebut bahwasanya harus naik ketukan sekian, kemudian kalau begini harus turun sekian, nggak menjaga irama tersebut. Enggak, orang konsen kepada irama, tidak konsen kepada apa yang dia baca. Jadi berusaha melantunkan Al-Quran dengan baik ya. Kalau kita punya suara, sudah punya lagu sendiri, nada sendiri, tidak perlu niru orang. Tapi kalau kita enggak, kayaknya banyak orang tidak perlu niru orang lain, dia punya baca Quran dengan alami, enak didengar ya. Tapi kalau saat saya ingin niru syekh-syekh, ya boleh, tidak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting itu membantu dia untuk bisa konsen dalam baca Al-Quran dan bisa lebih khusyuk ketika membaca Al-Quran. Oleh karenanya seorang kalau berlebih-lebihan dalam melantunkan Al-Quran dengan lagu sampai dipanjang-panjangkan berlebihan, kemudian harus mengikuti irama-irama tertentu, ini saya katakan tadi bisa sampai pada derajat bid'ah ya, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya. Kawan-kawan saya juga ketika mereka punya sanad-sanad Al-Quran, mereka tidak memiliki sanad dengan irama-irama tersebut. Alhamdulillah ya. Ada beberapa perkara-perkara penting yang diperhatikan dalam adab membaca Al-Quran ya, yang mungkin terjadi, tidak kita inginkan tapi terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Contoh, jika seorang baca Al-Quran kemudian dia buang angin misalnya ya, maka adabnya adalah dia berhenti kemudian dia buang angin. Jangan sambil baca sambil buang angin, tentunya tidak beradab. Dia berhenti buang angin, kalau sudah buang angin dia lanjutkan baca Al-Quran, tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seorang sedang baca Al-Quran, kemudian dia ngantuk, dia menguap, maka jangan dia lanjutkan baca Quran sambil menguap. Ya, dia berhenti dulu, menguap dulu, baru kemudian dia baca Al-Quran kembali. Ya, jangan sampai dia baca Quran sambil menguap. Tentu suaranya akan berubah, tajwidnya tidak bisa dia jaga. Inallah, nggak bisa. Ya, harus dia berhenti dulu, menguap dulu. Setelah itu dia lanjutkan, tidak jadi masalah. Demikian juga jika seorang baca Al-Quran, kemudian sambil berjalan misalnya, kemudian dia melewati sekelompok orang, ya, maka sunnahnya yusallimul mar alal qa'id, ya. Yang lewat memberi salam kepada yang duduk, maka hendaknya dia berhenti dulu, baru dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mereka jawab, baru dia lanjutkan. Langsung dilanjutkan boleh, jadi potong di tengah jalan, dia beri salam, kemudian dia lanjutkan karena ada uzur, tidak jadi masalah.
Atau kalau dia ingin ulang dari awal, auzubillahi minasyaitonirrajim, dia ulangi lagi, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia lanjut, maka tidak mengapa. Kemudian juga misalnya seorang baca Al-Quran lalu dia bersin. Apa yang dilakukan? Maka dia stop, dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya, kemudian dia lanjutkan bacaannya. Maka demikian juga kalau dia lagi baca Quran, tiba-tiba temannya bersin. Alhamdulillah, maka dia berhenti, dia bilang yarhamukallah. Kemudian dia lanjutkan baca Al-Quran. Maka ini tidak jadi, ini di antara adab-adab yang harus diperhatikan ya. Taib. Di antara juga bagaimana kalau kita baca Quran sementara seperti ibu-ibu misalnya di kamar, apakah dia harus pakai jilbab? Ya. Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak ya. Dia pakai pakaian yang wajar kemudian dia baca Al-Quran, tidak harus dia pakai jilbab ketika baca Al-Quran karena bukan syarat orang baca Al-Quran harus tutup aurat secara lengkap, tidak. Ya, kecuali di luar ada orang lelaki ajnabi yang bukan mahramnya, maka dia pakai jilbab agar tertutup dari lelaki tersebut. Tapi kalau di kamar dia pakai baju yang wajar, baca Al-Quran dengan beradab, maka tidak jadi masalah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mentadabbur Al-Quran. Ya, cara mentadabburi Al-Quran. Sungguhnya orang kalau ingin niat tadabbur mudah. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di antara bentuk kata peringatan, lidzikr, peringatan, yaitu adalah mudah ditadaburi. Yassarna, kami mudahkan. Al-Quran mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Bayangkan Al-Quran, bahasa Arab itu bukan bahasa yang mudah, bahasa yang sulit. Ya. Tapi orang Islam satu dunia, mau dari mana, dari Cina, dari Rusia, dari mana-mana, mereka bisa baca Al-Quran dengan tajwid. Ini menunjukkan memang dimudahkan. Dimudahkan, mereka tidak tahu bahasa Arab. Maka heran orang-orang lihat ada orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab, baca Qurannya, Masya Allah. Ya. Ini buktikan bahwasanya ya, Al-Quran memang dimudahkan. Ya, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, dan seharusnya mudah untuk ditadaburi. Mudah untuk ditadaburi, karena konsekuensi dari fahal min muddakir, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada yang mengambil pelajaran? Ya, bagaimana mengambil pelajaran, kecuali kalau mudah untuk ditadaburi. Ya. Dan Al-Quran memang diturunkan untuk ditadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah ada kunci yang menutup hati mereka? Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, tentu mereka akan dapati banyak perselisihan dalam Al-Quran. Ya. Baik. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Di sini ada 6 poin, ya, 6 poin untuk mentadabburi Al-Quran. Sebelumnya saya ingatkan kepada ikhwan, ya, ini semua tadi yang saya sampaikan ada dalam Quran Tadabbur, ya, dalam aplikasi Quran Tadabbur. Ya. Nanti kalau butuh Quran Tadabbur di situ ada bagian sudah tahukah keutamaan Al-Quran? Ini kalau ini bagian Quran yang bahasa Arab, ya. Ya, kalau ini Quran yang terjemah, tinggal kita pilih. Ya. Nah di situ ada sudah tahukah Anda? Ya, di sini tadi keutamaan Al-Quran ada, kemudian ada adab-adabnya. Sekarang kita akan masuk cara mentadabburi Al-Quran. Ya, di sini apa yang saya sampaikan tadi semua ada di situ. Insyaallah taala. Ada 6 poin yang bagaimana yang saya tulis, bagaimana cara untuk mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, berusaha mencintai Al-Quran. Ustaz, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ya, kita tahu Al-Quran memberi syafaat pada baca keutamaan Al-Quran. Kalau kita baca keutamaan Al-Quran, kita akan mencintai. Karena kita tahu Al-Quran ini luar biasa. Ya. Kita harus sadar bahwasanya Al-Quran adalah surat yang turun dari Rabbul Alamin, pencipta kita yang sangat sayang kepada kita. Allah memberikan kita petunjuk dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya.
Kalau orang dengan kita merenungkan hal tersebut, maka kita akan mudah mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak mencintai Al-Quran, ya, susah bagi kita untuk bisa tadabbur. Ya. Maka seorang berusaha mencintai Al-Quran, di antaranya dia senang membacanya, ya. Dia menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran, dia rindu jika tidak memandang Al-Quran, ya. Maka dengan ada rasa cinta dalam Al-Quran, maka akan mudahkan dia untuk bisa tadabbur. Ibnu Mas'ud punya perkataan yang indah. Beliau berkata, la yas'alu abdun an nafsihi illa al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Tidaklah seorang hamba bertanya tentang dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Ya. Dia tanya kepada dirinya, kau cinta sama Al-Quran atau tidak? Karena itulah barometer Allah cinta sama dia atau tidak. Jika dia mencintai dan mengagumi Al-Quran, maka sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau orang betah baca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, senang mentadabburi Al-Quran, sering baca tafsir, berarti dia cinta dengan Allah. Kenapa? Karena dia suka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pertama, berusaha menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, menghadirkan hati terhadap tujuan membaca Al-Quran. Nah, di antara hal yang membuat kita untuk bisa tadabbur, kita ingin tahu apa tujuan kita baca Al-Quran. Ada beberapa tujuan yang kita hadirkan dalam diri kita. Yang pertama, tujuan kita baca Al-Quran, pertama mengharap pahala. Dan kita tahu semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahalanya. Ya. Ini yang pertama, mengharapkan pahala. Kita baca Al-Quran ingin cari pahala. Yang kedua, ketika kita baca Quran, sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadikan Al-Quran yang kita baca serasa-rasa hidup, ya. Yaitu tadi di antaranya kita sedang bermunajat dengan Allah, yakin Allah sedang melihat kita. Ini membantu kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, ketika kita baca Al-Quran sambil berdoa, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat rahmat, kita minta, Allahumma inna as'aluka min rahmatik, Allahumma as'aluka min fadlik, Allahumma inna as'aluka rahmatak, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Misalnya kita baca doa, ada baca tentang surga, kita bilang Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Kita baca doa. Kalau enggak bisa baca bahasa Indonesia tidak mampu, ya Allah masukkan dalam surga. Baca ayat tentang neraka, kita bilang Allahumma inna a'udzubika minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam. Jadi terasa hidup kita baca tentang ayat-ayat surga, kita segera berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran dalam kondisi menangis. Kalau kau tidak mampu, fatabakau, maka berusahalah seperti sedang menangis. Tidak lain dalam rangka agar kita terbawa dalam aliran Al-Quran tersebut. Ya. Jadi ini penting, kita membaca ayat-ayat, kita berhenti berdoa. Kalau ayat tentang rahmat, kita minta rahmat Allah. Kalau tentang adab, kita berlindung dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antaranya untuk menambah ilmu, ya. Kita baca Al-Quran dengan niat tambah ilmu, karena kita akan baca, ya, tentang ini, tentang anu, dan ini menambah ilmu. Dan di antara yang paling penting adalah dengan mempelajari tafsirnya. Alhamdulillah tafsir mudah. Dalam aplikasi Quran Tadabbur ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir Syekh Sa'di, ya. Ini membantu kita untuk bisa bertafakuh fiddin, bisa mengerti apa ayat yang sedang kita baca ini maksudnya apa. Oh, maksudnya begini, kita paham. Luar biasa, itu tambah iman, luar biasa cepat. Di antara hal yang buat kita mudah tambah iman, baca tafsir Al-Quran. Kemudian di antara niat juga adalah berusaha untuk mengamalkan kandungannya, ya. Bukan sekedar wawasan saja. Tahapan berikutnya kita berusaha untuk kita amalkan. Oleh karena Fudail bin Iyad pernah berkata, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amal." Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi orang-orang hanya membatasi cuma baca. Seakan-akan kalau baca sudah cukup. Tidak, baca itu sarana untuk mengamalkan. Maka Al-Quran kita baca untuk niat untuk diamalkan. Kata Al-Ajurri, dalam perkataan yang indah, beliau berkata, yatasaffahul Qur'an, tentang adab baca Al-Quran. Yatasaffahul Qur'an liyu'addiba bihi nafsahu. Dia baca Al-Quran untuk dia mendidik dirinya, jiwanya. Himmatuhu mata akunu minal muttaqin. Ketika dia baca Al-Quran, dihadirkan dalam dirinya, kapan aku menjadi orang yang bertakwa.
dengan baca Al-Quran ini. Mata akunu minal khashi'in. Kapan aku menjadi orang yang khusyuk dalam baca Al-Quran? Mata aku minas sabirin. Kapan aku bisa menjadi orang yang sabar dengan baca Al-Quran? Mata azhadu fid dunya. Kapan aku menjadi orang zuhud dalam dunia dengan baca Al-Quran? Mata anha nafsi anil hawa. Kapan aku bisa mencegah diriku dari hawa nafsu? Karena Al-Quran isinya seperti itu aja. Ketika dia baca, kapan saya bisa seperti ini? Dia niatkan. Niatkan untuk diamalkan agar dia bisa jadi orang bertakwa, agar bisa menjadi orang sabar, agar bisa menjadi orang khusyuk, agar bisa zuhud terhadap dunia, agar bisa mencegah hawa nafsunya. Dengan dia niatkan seperti itu, maka dia akan mudah untuk mentadabburi. Demikian juga di antara agar kita mudah untuk mentadabburi, berniat menjadikan Al-Quran sebagai obat. Karena Al-Quran adalah obat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian peringatan, mau'izah, nasihat, yaitu Al-Quran, min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit hati, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang beriman. Allah juga berfirman, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat. Jadi, kalau kita baca Quran, niatkan Al-Quran sebagai obat kita. Obat untuk apa? Obat untuk melawan penyakit syahwat kita yang mendominasi kita. Obat dari syubhat, agar kita kalau kena syubhat tersebut tidak masuk dalam dada kita. Obat dari apa? Dari kekhawatiran, kegelisahan. Ya. Jadikan Al-Quran, Allah majal Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami. Ya. Ya. Kemudian obat dari penyakit hati banyak. Penyakit hati kita banyak. Ada hasad, ada dengki, ada suka suudzon, ada sombong, ada riya. Nah, kalau kita baca Quran dengan niat berobat, ini membantu kita mentadabbur. Karena orang niat berobat, dia serius. Dia serius. Jadi saya ulangi. Ya. Ketika baca Quran supaya kita bisa tadabbur, kita punya tujuan. Apa sih tujuan kita baca Quran? Tadi saya ulangi, mengharapkan pahala. Yang kedua, bermunajat, meyakini untuk bermunajat dengan Allah sehingga Allah melihat kita. Yang ketiga, berdoa lewat ayat baik, ayat rahmat kita minta kepada Allah, lewat ayat azab kita berlindung kepada Allah. Kemudian menambah ilmu dengan baca tafsirnya. Kemudian berusaha mengamalkan. Dan yang keenam adalah berobat, menjadikan Al-Quran sebagai obat penyakit syahwat, obat syubhat, ya, obat kegelisahan, kekhawatiran, obat dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, sombong, angkuh dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang membantu kita mentadabburi Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam salat malam, ini perkara yang paling mudah menjadikan seorang baca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur, yaitu dia baca Al-Quran dalam salat malamnya. Ya, dalam salat malamnya. Kemudian yang kelima atau yang keempat, membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara dan melanggamkan. Ini tadi kita sudah jelaskan. Yang kelima, baca Al-Quran dengan tartil. Jangan cepat-cepat. Kata Allah, warattilul Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Ya. Baca dengan tartil. Bukan target kita adalah berapa juz yang kita baca, tidak, tapi kita baca dengan tartil. Ini bisa tadabbur. Kalau kita baca Alif Lam Mim tadi, kalau kita gimana kita baca cepat-cepat? Susah kita mentadabburi. Ya. Beda dengan Allah tidak menyuruh kita demikian. Bukan bagi target kita harus baca segera dengan cepat. Kita baca dengan pelan, yang kita bisa mengambil faedah dari bacaan tersebut. Kalau kita baca cepat-cepat, khawatir cuma letih aja yang kita dapatkan, lelah. Ya. Adapun nilai tadabbur tidak kita dapatkan. Kemudian di antaranya untuk mudah mentadabburi adalah mengulang-ulangi bacaan. Kalau ada bacaan yang menyejukkan hati kita, berhenti ulang, enggak ada masalah. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? La tansuruhu nafra ramal wa la tahudzuhu hadha syi'r. Janganlah kalian baca Al-Qur'an seperti ramal, seperti pasir yang ditaburkan, ya. Wala tahudzuhu hadha syi'r, jangan baca Al-Qur'an seperti melantunkan syair dengan cepat. Kifu inda ajaibihi. Kalau ada perkara kita baca menakjubkan, berhenti, baca tafsirnya, kita ulangi lagi. Wa harriku bihil qulub, dan goyangkan hati kalian, ya. Bagaimana gerakkan hati kalian untuk bisa memahami. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah. Jangan jadikan tujuan kalian yang kapan saya bisa sampai di ujung surat. Jangan, itu bukan tujuan kita baca Al-Quran. Tujuan kita baca Al-Quran adalah kita pahami. Jangan target saya harus sekian juz tapi kita baca dengan cepat tanpa kita paham. Baca dengan, pokoknya kita punya waktu baca Quran dan kita berusaha untuk mentadaburi. Inilah para yumin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa sampaikan nasihat buat saya pribadi dan juga kepada antunna sekalian.
Karena Al-Quran ini adalah buku pedoman kita, memberi syafaat kita, surat yang Allah turunkan kepada ciptaannya, kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengambil faedah dari Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang cuek, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sungguhnya dengan Al-Quran Allah mengangkat sebagian kaum, dan dengan Al-Quran Allah merendahkan suatu kaum. Dan Al-Quran ya bisa menjadi hujjatun lak au alaik. Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau bisa menjadi bumerang yang menyerangmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pecinta Al-Quran yang bisa membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.